Silakan yang membacakan. Tidak, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar suatu kebenaran. Maka barang siapa menghendaki, tentu dia mengambil pelajaran darinya. Dan mereka tidak akan mengambil pelajaran darinya, Al-Quran, kecuali jika Allah menghendakinya. Dialah Tuhan yang patut kita bertakwa kepadanya dan yang berhak mengambil ampun. Al-Quran jalan lurus kan ya? Terus Anda belajar Quran, apakah langsung dikehendaki Allah? Jadi belum tentu orang yang belajar Quran juga dikehendaki Allah. Boleh nggak saya ngomong? Belum tentu loh. Kan dia ngomong, apa itu pemain sinetron bisa loh. Saya juga boleh ngomong, Anda belajar terus di pondok pesantren sampai ke Kairo, ke Madinah, belum tentu loh Anda diajarin apa. Buktinya apa? Maaf, yang ngajarin Quran itu Ar-Rahman Alamal Quran, benar kan? Pernah baca kan di surat 55, Ar-Rahman Alamal Quran. Jadi yang ngajarin Quran sifat Allah yang mana? Ar-Rahman kan? Setuju ya? Kalau Ar-Rahman Alamal Quran, kita pemahamannya harusnya rahmatan lil kelompok apa rahmatan lil alamin? Berarti udah ingin deh. Kalau sifat Ar-Rahman Alamal Quran, maka output kepahaman tentang Quran hadisnya haruslah rahmatan lil kelompok, rahmatan lil alamin. Jadi kalau Anda belajar Quran masih rahmatan lil kelompok, maaf, boleh nggak saya ngomong bukan Ar-Rahman Alamal Quran yang ngajarin Anda? Parameter itu alat ukurnya yang ngajarinnya benar atau tidak. Kalau Anda mengajarkan rahmatan lil kelompok, maaf, bukan Allah Ar-Rahman yang ngajarin Anda. Giliran saya mau hukum mereka, saya akan selalu ngomongin terus. Sekarang saya ngomongin mereka, boleh direkam, sebarin boleh, saya nggak takut. Karena ayatnya jelas, Ar-Rahman Alamal Quran. Bukti Ar-Rahman Alamal Quran, output pemahamannya rahmatan lil. Kalau masih rahmatan lil kelompok, bukan Ar-Rahman Alamal Quran dong. Masa Allah bikin kelompok-kelompok? Saking tidak sukanya orang kepada yang rahmatan lil kelompok, Allah bikin perumpamaan yang sadis. Perempuan pelacur ngasih minum apa bu? Anjing. Binatang itu paling rendah yang najis. Apa? Anjing. Masuk surga nggak? Masuk surga. Perempuan itu aja bisa masuk surga gara-gara ngasih minum apa? Sementara Anda maki-maki sama Islam dengan kalimat-kalimat kotor, Anda lebih busuk lagi daripada perempuan itu, dan Anda lebih jelek daripada binatang itu. Benar nggak? Itu kan perumpamaan yang sadis buat saya, bu. Perumpamaan yang kasar banget dari Allah. Seorang perempuan, tanda kutip, pekerjaannya ngasih minum apa bu? Masuk apa bu? Ngasih minum gogok aja masuk surga, tapi mulut memaki-maki manusia. Ngeri nggak? Terus Anda bilang Anda rahmatan lil alamin gitu. Terus Anda bilang Anda dapat petunjuk dari Allah gitu. Loh, sifat Allah yang ngajarin Quran, Ar-Rahman Alamal Quran. Betul? Ar-Rahman Alamal Quran. Gitu nggak ya? Maka output pemahaman surat 55 ayat 1 dan 2. Ar-Rahman Alamal Quran. Begitu kan? Begitu kan? Outputnya, kalau kita belajar Allah yang bimbing kita, outputnya, hasilnya daripada pemahaman Qurannya haruslah menghantar dia kepada sifat rahmatan lil. Surat 21 Al-Anbiya ayat 107. Kalau masih rahmatan lil kelompok, saya jamin bukan Allah yang bimbing dia. Allah sayang nggak sama orang NU? Allah sayang nggak sama orang Muhammadiyah? Allah sayang nggak sama orang Salafi? Jadi kalau Anda benci, berarti bukan Ar-Rahman Alamal Quran. Saya sayang kok ke semuanya. Masalahnya di mana? Allah sayang nggak sama Bobo? Sayang. Kok sayang nggak? Kalau nggak sayang, apa yang dicintai? Allah sayang nggak sama kucing? Sayang. Nah kalau ibu benci, berarti ibu ada masalah dengan hati ibu. Ayo,
Ayo, Ar-Rahman alam Al-Quran apa kebenaran? Maka saya nanya, ibu mentuhankan kebenaran apa mentuhankan Allah? Ibu mentuhankan kebenaran apa mentuhankan Allah? Ibu mentuhankan ibadah ibu atau mentuhankan Allah? Kalau ibu mentuhankan Allah, maka semua ibadah ibu, semua hidup dan mati ibu diperuntukkan untuk Allah. Bukti ibu menyembah Allah, ibu menebarkan rasa kasih. Yang terjadi sekarang Anda mentuhankan agama. Yang terjadi Anda mentuhankan ritual ibadah. Anda sholat, Anda benci kepada yang nggak sholat. Padahal dengan sholat Anda harus makin sayang kepada semua makhluk ciptaan Anda. Anda aja bukan benci, benar nggak? Ini ayatnya. Makanya saya tahu orang itu hanya menyembah kebenaran, bukan menyembah Allah. Di surat 6 Al-An'am, biar kita main-main Al-An'am dikit. Ayat ke-12. Ini pemanasan sebelum masuk tema. Biar ibu tahu mana ajaran benar, mana ajaran sesat. 6 Al-An'am ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul man ma fis samawati wa ma fil ardi. Qulillah ataba ala nafsihi. Katakanlah kepunyaan siapakah langit dan bumi? Katakan kepunyaan Allah. Dan Allah telah menetapkan atas dirinya kasih sayang. Jadi kalau kita menyembah Allah, hati pikiran kita isinya apa? Kasih sayang. Dari tadi pagi sampai sekarang hati ibu isinya apa? Kalau kasih sayang berarti ibu sedang beribadah kepada Allah. Tapi kalau lagi benci, kesel, berarti ibu sedang menyembah setan. Jujur, saya bu setiap hari itu cara ngeceknya gitu. Tadi pagi sampai sekarang saya lagi kesel tadi pagi. Ya Allah, tadi saya kesel sama siapa? Ya Allah, ampuni aku ya Allah, aku tidak sedang menyembah. Terus di jalan tadi ada yang halangin, tit. Nah, berarti saya menyembah siapa? Gitu aja bu. Simpel. Karena Allah tak menetapkan atas dirinya Ar-Rahman. Jadi kalau kita menyembah Allah, hati pikiran kita isinya apa? Tuhan adalah segala sesuatu yang dominan di hati dan pikiran. Maka kalimatnya la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Tidak ada satupun yang dominan di hati dan pikiran saya kecuali Allah. Itulah ilaha itu. Kalau hati pikirannya duit, maka Tuhannya duit. Pernah dengar yang gitu? Tuhan mah duit, pernah dengar? Kalau di hati pikiran saya harta, maka Tuhan. Maka tidak ada satupun yang berdominan di hati dan pikiran saya kecuali Allah. Betul nggak? Makanya di surat 6 Al-An'am ayat 162 Allah berfirman, Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salat, ibadah, hidup dan matiku untuk Allah yang menguasai langit dan bumi. Kata Allah, Qul liman ma fis samawati wa ma fil ardi. Katakan kepunyaan siapa langit dan bumi. Katakan kepunyaan Allah. Dan aku, kata Allah, telah menetapkan atas diriku kasih sayang. Jadi kalau kamu menyembah Allah, maka sholatmu, ibadahmu, hidup dan matimu untuk Allah yang telah menetapkan atas dirinya kasih sayang. Sholatmu, ibadahmu, hidup dan matimu harus selalu dipenuhi rasa. Maka Rasul bersabda, ini ada hadisnya, tidak ada satupun perbuatan dikatakan ibadah tanpa diawali oleh basmalah. Betul gak? Artinya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada satu perbuatan pun dikatakan ibadah tanpa dilakukan dengan penuh rasa Ar-Rahman-Ar-Rahim. Begitu kan? Katanya menyembah Allah tapi ambekan. Katanya menyembah Allah tapi masih rahmatan lil. Yang kayak gitu yang katanya paham Quran,
Saya punya dong parameter, saya punya dong alat ukur orang itu belajar benar dengan ganda. Kalau dia belajar benar, kata Allah, Ar-Rahman, Al-Amal, Quran. Maka sifat Allah yang Ar-Rahman yang mengajarkan Quran. Maka output pemahamannya harus sering marah-marah atau sayang. Katanya paham Quran, S1, S2, S3, S-teler, kok ambekan. Nabi Muhammad semakin paham Quran, semakin sayang, semakin benci. Dimaki-maki Yahudi Buta, digamparin apa disuapin? Dilemparin dengan kotoran, dengan batu di kota Taif, makin benci apa makin sayang? Karena yang ngajarinnya siapa? Ar-Rahman alam Al-Quran. Anda kok ambekan, marahan, bencian, yang ngajarin siapa ya? Ayo, rajin sholat malah masih sering benci. Mau gibah, ayo, belajar Quran, kok belajar ambekan. Ada yang dulunya akur kakak adik, ketika dia belajar sama Ustaz A, sama Ustaz B, jadi sering ribut. Ayo ajarin saya. Jangan ajarin saya berselisih karena saya ahli dalam perselisihan, karena saya pemain sinetron antagonis. Yang suka marah-marah disebut pemain antagonis. Berarti Anda selama ini belajar Quran hadis kok jadi pemain antagonis sih? Nggak sadar ya. Jadi Purama tahu Anda sekarang bukan lagi jadi orang yang paham Quran hadis. Anda pemain antagonis bergelar Ustadz dan Syekh. Masih mending saya pemain antagonis, tapi amakannya di sinetron makin galak, makin gede honornya. Anda galak-galak yang bayar siapa? Katanya Ar-Rahman alam Al-Quran, katanya S1, S2, S3 tafsir Quran. Kok tafsir Anda bawaannya ambekan sih? Atau jangan-jangan surat 43 ayat 36 merasuk dalam dirimu. Siapa gurumu sebenarnya? Jangan-jangan ketika engkau makin banyak benci sama adik Quran, semakin tahu gurumu siapa. 43 ayat 36. Ibu bacain. Makanya saya santai, Bu, dibenci hayu, disukai hayu. Saya mau woles aja. Diundang datang, nggak diundang nggak datang lah. Ngapain datang sama orang yang nggak suka, ya Bu? Mending datang sama yang suka. Ngapain datang sama yang benci kalau yang suka masih banyak? Terakhir, Pak kapan bacanya? Pak saya mau baca, ngomong memang suka aja. Mau angkat, ngomong aja. Silakan Ibu bacain. Apapun kenikmatan yang diberikan 43 ayat 36. 43. Enggak apa-apa, saya ini kan saya Ar-Rahman alam Al-Quran. Dan barang siapa yang berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, Al-Quran, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Ar-Rahman tentang Quran, tidak ada kasih sayang, kata Allah, setan jadi pemimpinnya. Setan. Siapa Bu? Setan. Maka saya dipanggilnya di sana Syekh. Ayo, tambah lagi surat 7 Al-Araf ayat 30. Kalau bukan Ar-Rahman yang ngajarin kamu, maka yang ngajarin kamu adalah bukti setan yang ngajarin kamu. Kamu belajar Qurannya berselisih. Kok Ustadz berselisih? Yang suka berselisih di sinetron namanya pemain. Di sinetron yang suka berselisih namanya pemain antagonis, pemain jahat. Jadi kalau ibu berselisih, berarti ibu pemain nggak tahu ibu yang ngomong.
Surat 7 Al-A'raf ayat 30. Al-A'raf 7 ayat 30. Sebagian diberinya petunjuk dan sebagian lagi semangatnya menjadi sesat. Mereka menjadikan setan-setan sebagai pelindung selain Allah. Mereka mengira bahwa mereka mendapat petunjuk. Setan gurunya, makanya suka berselisih, merasa dapat petunjuk lagi. Banyak yang kayak gitu. Kalau saya nggak ngomong siapanya, tapi kalau pemahamannya dari setan, maka ujung-ujungnya sering berselisih. Makanya lucu, ada orang ngajarin Quran, mau ngajarin berselisih. Saya bilang itu apa pekerjaan adik Quran di sinetron? Semakin galak, semakin gede honornya. Makanya disebut pemain antagonis. Kok Anda mau sih? Kok Anda nggak sadar sih ada lagi dijebak sama setan? Sedih ya Bu ya? Jadi terpaksa nggak? Terpaksa saya pemain antagonis turun ke muka bumi ini untuk menjelaskan Quran biar nggak kayak adik Quran pemain antagonis. Maksudnya bukan turun dari langit, turun dari sinetron, turun dari kaca, turun ke rela. Saya kan saya paham Bu suka berselisih siapa? Pemain antagonis kan Bu? Kok Anda belajar Quran hari masih berselisih? Anda antagonis kalau begitu. Makanya saya pede, kalau saya salah, sidang saya. Biar saya berhenti menyampaikan Quran hadis. Tapi ada berhubungan dengan Allah yang menyuruh saya. Bukan dengan saya nggak ada urusan. Terus saya berhenti ngaji juga, saya menjadi pemain sinetron. Loh, tanpa ngaji aja, Bu sudah terkenal Bu, betul nggak Bu? Kayaknya terkenal saya daripada mereka. Mereka terkenal baru-baru ini kok. Loh, nggak percaya? Ibu tonton tahun 2000 sinetron namanya Gerhana. Zaman dulu kan sinetron Gerhana terkenal Bu. Ada nggak? Ada nggak? Ya, itu terkenal jadi ngapain sih jadi terkenal? Adipura jadi terkenal, kasih kata terkenal sudah terkenal. Ya, Adipura nyari uang dari sini, dari pengajian. Yeay, Adipura kayak duluan sebelum saya jadi konsultan. Ya mohon maaf Bu, saya kadang-kadang suka, ini gimana sih? Saya siapa adanya, cuman saya nggak ingin Ibu menjadi pemain antagonis dalam kehidupan nyata. Ciri ajaran benar, ar-Rahman, alamat Quran. Outputnya harus rahmatan lil alamin. Jangan suka berselisih. Yang berselisih itu namanya kang setan. Banyak orang yang terjebak sama kang setan. Nah, buktinya di YouTube pada gitu. Kan bikin malu Bu. Agama lain senang apa mentertawain? Senang banget. Agama lain mentertawakan apa senang? Senang mentertawain. Kayak gitu aja dia belajar Quran hadis katanya. Kan mau kita. Harusnya mau kita itu diadu domba kayak gitu. Kok bangga? Anda kan pernah belajar dulu manajemen konflik. Saya cum laude dalam manajemen konflik. Saya tahu betul bagaimana meng-create suatu permasalahan. Kok Anda mau? Katanya belajar Quran. Katanya Ar-Rahman alamal Quran. Jadi kalau Ibu masih suka berselisih, Ibu salah guru. Bener nggak? Iya. Kalau lagi deh ayatnya. Surat 17 Al-Isra 53. Udah, ada ini cukup. Kita masuk ke tema hari ini. Jadi Ibu sekarang tahu ya, ajaran benar tuh gimana? Udah tahu kan? Ajaran benar adalah Ar-Rahman alamat Quran. Output pemahamannya harus rahmatan lil alamin. Jangan rahmatan lil kelompok. Santai aja. Maka saya ditanya, Adipura sebenarnya kelompoknya apa sih? Nah, siapa apa aja. Terserah. 17 Al-Isra 53. Yang suka berselisih di rumah Ibu siapa? Setan. Nggak tahu kata Quran siapa? Silakan. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, bilakah mereka mengucapkan perkataan yang baik benar, sungguh setan itu selalu menimbulkan perselisihan. Tahan. Yang suka berselisih siapa itu? Setan. Iya ya. Yang suka. Iya. Terus Ibu mau belajar sama setan gitu. Setan kan membuat dia merasa mendapat petunjuk kan, gitu tadi kan? Surat 7 Al-A'raf 30 itu setan membuat dia merasa mendapat petunjuk, begitu kan? Nah,
Jadi yang suka ribut-ribut siapa tadi? Setan. Mereka merasa mendapat petunjuk kan? Ya. Menurut petunjuk dari Allah bahwa musik itu haram. Dan satu lagi, menurut petunjuk dari Allah musik itu boleh. Jadi yang benar yang mana? Kalau ibu nanya saya, kan saya pemain sinetron, Bu. Di sinetron nggak mungkin nggak ada musik. Komedi kan itu, Bu. Kan kadang-kadang kalau kayak gitu, Tuhan Pak nih kan gitu. Tiba-tiba, Bu, hantu. Kalau nggak ada gitu nggak mungkin, Bu. Sinetron kalau nggak ada musik nggak mungkin. Sinetron itu harus ada musik. Musik itu irama. Pemain sinetron ngomongnya ada iramanya nggak? Sudah makan belum? Sudah makan belum? Saya cinta kamu, kamu cinta saya tidak. Kan ada friend, mana ada bisa, Bu? Pasti saya sayang kamu. Masa sih? Masa sih? Saya sayang kamu. Masa sih? Mana ada? Itu kan irama, Bu. Betul nggak, Bu? Ibu ngomong kalau sama anak ada iramanya nggak? Ada. Enggak, mulai sekarang nggak boleh haram. Nah, kamu sudah makan belum tadi pagi? Susu nasi barat, kamu pergi sekarang ke sekolah. Sekarang juga ada yang masuk mobil sudah siap, mobil sudah dipanaskan. Ada yang makan, minum, harus. Kalau tidak, tadi kamu sakit. Mana bisa begitu? Anda ini ngomong apa sih? Irama itu beat dalam seni peran. Naik turun itu beat. Kamu jangan dengan musik itu haram. Tiba-tiba handphonenya nononoet, Anda ngomong apa? Nggak begitu. Itu ritme, itu beat. Itu beat itu irama. BIAK itu bahasa Inggris beat, itu irama. Terus Anda bilang haram, Anda sendiri ceramah pakai beat, pakai irama. Bapak dan Ibu, mari kita lihat Quran di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Mereka ingat gitu kok. Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu. Saya nggak ngerti definisinya. Yang haram yang mana? Yaitu ada hammer, ada zina, ada musik. Cinta satu malam, oh indah. Itu haram. Karena bacakan contoh. Kok Anda mau mencontohkan kayak gitu? Allah aja mencontohkan Fir'aun kok, betul nggak, Bu? Di Quran disebutnya namanya Fir'aun. Berarti Allah yang salah duluan. Contoh nggak boleh. Yang nggak boleh lanjut terus ayatnya. Ini lagunya satu beda. Pahaman saya. Jadi Anda jangan obah. Saya pernah dimaki-maki. Jangan belajar sama orang kafir, betul nggak, Bu? Terus saya tanya, Anda kesini pakai apa? Pesawat. Pakai mobil. Mobil bikinan siapa? Orang kafir. Handphone akan barang apa? Oppo, orang Jawa yang bikin. Iya, Oppo. Katanya nggak boleh belajar sama ilmu orang kafir, tapi ilmu orang kafir Anda pakai terus kan nggak logik pikiran Anda. Kayaknya ada bermasalah di dalam pola berpikir Anda deh. Kayaknya harus dibenerin di sini. Paham maksud saya? Paham? Boleh nggak belajar sama orang kafir? Ilmunya boleh dipakai? Boleh. Lalu pakai Apa dulu? Yang baik. yang di saya mau mabu, boleh nggak belajar sama maling? Boleh. Nah, ini teralis ini belajar dari maling, Bu. Maling masuk lewat jendela, benar nggak, Bu? Maka di jendelanya dipasang. Belajar dari mana? Ambil pelajaran. Lah, ya kan ini boleh belajar nabok. Hati-hati ya, lihat maling. Lagi ada cewek main handphone bisa belajar nggak dari maling? Maling yang ambil ketika Anda pakai handphone di pinggir jalan. Jadi kalau di pinggir jalan itu jangan begini, benar nggak, Bu? Iya. Ya kalau di jalan Pak Ibu nggak belajar dari maling nanti ya. Terus mobil gini maaf ya, sedikit pintu nggak dikunci, maling masuk. Yang salah siapa? Yang kunci. Suatu saat saya punya dikasih sama istri saya sepatu beli. Saya suka sepatu beli dan warnanya biru. Leather. Saya suka banget. Tiba-tiba saya sholat Jumat, saya dengan bangga pakai barang yang mahal masuk sholat, mengharap Allah pulang sebagainya. Hilang. Yang salah saya kemana? Sendiri. Yang saya salah kemana? Kata istri saya, salah kamu. Apa dipakai? Kenapa? Kamu dititipin di mana?
Jadi boleh belajar sama maling? Boleh nggak? Nah, makanya di Quran diajarkan. Makanya Quran itu menjelaskan surat 39 Az-Zumar ayat 18, ambil yang terbaik, buang yang terburuk. Begitu Bu. Ini dipakai orang ketika Jumatan. Ambil sedar yang baik, tinggalkan sedar yang buruk. Aduh, orang-orang merokok. Boleh nggak belajar sama orang yang kafir ilmunya? Boleh, ambil ilmunya, bikin mobil sendiri, ubah namanya jadi subhanallah, atau nggak unta sekalian. Jangan benci sama mereka, tapi Anda masih pakai ilmu mereka. Ambil yang terbaik, buang yang terburuk. Boleh nggak? Ayat berapa tadi? Saya ingin ibu tidak jadi orang yang bencian, tapi ambil yang terbaik yang terburuk. Surat 39 Az-Zumar ayat 18. 39 Az-Zumar ayat 8. Nah, setelah ini baru masuk temanya. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Oke, jadi ngikutin perkataan yang paling baik. Iya. Penyair itu pakai kata-kata nggak? Iya. Jadi ada nggak penyair yang boleh kita ikuti? Yang baik. Yang baik. Makanya ayat bukan satu, nyambung kayak yang lain. Susah kalau cuma tahu satu ayat satu hadis begini bu kasusnya. Tahunya cuma satu ayat, tahunya cuma satu hadis, ya begitu maksudnya. Kalau tahu hadis banyak, tahu ayat banyak, beda pemikiran. Jadi boleh nggak kita mengambil perkataan yang baik dari perkataan yang buruk? Yang baik dan yang buruk. Ulang lagi, suaranya bagus. Iya bunda, suara ibu bagus. Qurannya yang bagus bu maksudnya. Kalau ada suaminya marah. Yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Jadi semua perkataan belum tentu buruk kan? Dan tidak semua perkataan belum tentu semuanya baik. Jadi yang ibu ambil yang mana? Yang baik. Jadi ada nggak penyair-penyair yang buruk? Udah. Ada nggak penyair-penyair yang baik? Ibu ambil yang mana? Baik. Makanya kata Allah di musik itu ada dua. Irama itu ada dua. Ada yang baik, ada yang ambil yang mananya? Baik. Terus ibu ambil yang buruknya, yang salah siapa? Iya, kalau udah ngomong ambil yang baik. Maka saya tidak marah ketika sepatu saya hilang di masjid. Karena dia menafsirkan ayat ininya. Ambil yang baik. Simpan sepatu yang busuk, ambil sepatu yang baik. Tapi sepatu aku yang diambil. Dia nggak tahu apa itu suatu ustaz. Wah, kata-kata maling yang aku pikir. Itu dia benar juga pakai ayat juga. Lanjut. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Oh, jadi kalau kita dapat petunjuk Allah, ambil yang baik, buang yang buruk kan? Ya, musik ada yang baik, ada yang buruk kan? Salah itu ambil yang buruk. Makanya itu yang kayak kadang-kadang ini gimana ya cara menafsirkan. Tapi kan saya nggak boleh benci. Kalau saya benci berarti bukan halaman. Berarti saya santai, terserah. Sampai Allah kasih dia petunjuk. Emang kalau ibu belajar Quran langsung Allah beri petunjuk? Tadi di surat 74 ayat 54, 55, 56. Ketika ibu belajar Quran langsung diberi petunjuk kan? Kata Allah kecuali yang belum kehendaki. Kalau Allah kehendaki bagi dia kebaikan, maka dia mudah nggak memahami Quran dan hadisnya. Itu hadisnya kan. Makanya saya santai. Di kenapa sih ini kok lupa santai-santai aja? Tanya. Kenapa? Saya tahu kok aturan. Kemarin saya dimarahin. Anda main sinetron? Iya. Astagfirullahaladzim, Anda haram. Kenapa? Anda bersentuhan dengan bukan murid Anda. Mahram murid sudah. Mahram ya iyalah mahram murid memang baju murid. Mahram murid. Ya itulah kata dia. Sekarang saya menanya. Anda pernah nggak disentuh sama dokter yang beda ketika Anda tiba-tiba jatuh? Terus ada suster, ada cowok yang nanya. Terus susternya gini, nggak boleh pegang, mati. Anda benar. Makanya saya bilang ketika saya syuting, wudhu saya itu pakai Imam Maliki.
Ayat Quran, Imam Syafi'i juga menafsirkan berdasarkan Quran. Imam Syafi'i bersentuhan batal pakai Quran surat 5 Al-Maidah ayat 6. Bersentuhan batal. Imam Maliki menafsirkan surat 24 An-Nur ayat 30-31. Hei laki-laki beriman, jagalah pandangan dan kemaluan. Hei wanita beriman, jagalah pandangan dan kemaluan. Jadi Imam Maliki menafsirkan memandang ada nafsu batal, memandang tidak ada nafsu tidak batal. Betul bu? Bersentuhan ada nafsu batal, bersentuhan tidak ada nafsu tidak batal. Maka Rasulullah ketika sholat, Aisyah ngeliat tangannya Aisyah menyentuh kakinya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tetap sholat nggak? Kenapa? Kalau pakai Imam Syafi'i batal nggak? Lanjut nggak beliau? Kenapa? Nggak ada nafsu. Maka dulu di pengajian, laki dan perempuan dibatas. Saya pernah di satu tempat pengajian, cuma ada saya berdua sama laki-laki ustaznya. Nggak ada, ini kain putih, nggak ada suara, sepi banget. Ketika ada tanya jawab, ada kertas tidak ngomong. Karena bagi mereka suara aja aurat. Ketika ada lawan jenis suaranya aurat, jadi nggak ada pakai tanya. Di sini kan pengajian di kuburan, di sini kain putih, saya di sini terus. Tapi saya kan cuek aja. Ada pertanyaan, saya diam sebentar. Oh ini pertanyaan, dibaca oleh dia, nggak boleh semuanya. Karena bagi dia suara adalah Allah. Iya benar ketika ada sahwat. Kalau menurut Imam Maliki. Nah ketika syuting saya pakai Imam Maliki. Yang penting saya tidak ada nafsu. Tapi kalau melihat aja kok, batal, nggak boleh. Maka di lokasi syuting, saya bercanda begini biasa. Sampai teman saya nanya, itu cantik, kamu ada nafsunya? Nggak boleh. Ketika ada nafsu batal saya, haram artinya saya syuting di situ. Maka gimana istri saya tenang, istri saya banyak ganti-ganti, cantik-cantik, ada nafsu nggak ya? Ada nafsu saya berarti dari sinetron itu. Ada satu judul dulu sempat saya mau berhenti. Kenapa? Mulai agak deg-degan ya perempuan itu. Serius. Ketika mulai agak deg-degan, saya udah mulai gelisah. Saya bilang, di berapa episode? Enggak kok, ini mini-seri 8 episode. Oke, gue selesai. Ketika mau syuting sama dia, asli bu, saya deg-degan terus bu. Makanya saya wudhu terus. Kan ada nafsu. Yang tahu kan saya. Emang saya nggak punya rasa. Saya sampai harus kalau mau syuting ya Allah ya Rahman, saya mau syuting sama dia, auzubillahi minasyaitonir rajim. Bukan dianya, hajatan yang di hati saya. Dia makan bukan saya ke tanah. Kita yang berdoa. Ada nggak nih? Ada. Tapi aku doa dari sekian banyak kemana? Dan sekarang jadi istri saya. Iya, dia jadi istri saya lah, daripada pusing saya nikahin aja pusing. Alhamdulillah dia mau. Itu saya dulu komen. Setiap syuting dia deg-degan terus. Berapa episode? Lama-lama saya ngomong, boleh nggak saya nikahin kamu? Oh, kalau berani ngomong sama bapak saya, malam ini saya temuin. Tapi syaratnya kan saya tahu kan, saya lihat kalau dulu pemain itu saya boleh tahu bu. Kang Adi ini siapa pemainnya ini saya lihat ini. Oh, salah satu hobinya masak, pas banget. Saya senang perempuan yang bisa masak. Kenapa bu? Saya kan ekonominya pas-pasan. Jadi kalau nggak bisa masak, restoran terus, takor lah. Jadi carinya dulu yang bisa masak. Syaratnya dulu harus cantik dan bisa masak. Dan harus dandan, bisa dandan. Kenapa? Kalau nggak bisa dandan, dikit-dikit kan ke salon. Mahal lagi saya. Dulu, zamannya kan dulu kan saya nggak, uang juga kurang lah dulu. Sebelum belajar Quran kan duitnya kurang. Dulu. Itu kan dulu. Sekarang masa kayak dulu-dulu. Hadisnya hari ini harus lebih baik. Begitu kan? Makanya saya jelas dalilnya ada semuanya. Suatu saat ibu saya bilang, Andi pula, kamu ini setiap Sabtu, kan zaman dulu Sabtu pacaran itu kan malam kedua, Sabtu telepon di rumah dari perempuan semua. Kan telepon cuma satu kan dulu pakai telepon rumah. Apa maksud kamu? Mana? Kan kata Allah dijelaskan,
Ya ayuhan nas inna khalaqna dzakara wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah ciptakan bersuku-suku berbangsa-bangsa agar kalian ta'aruf. Kan dari ta'aruf itu ta'aruf artinya kan. Terus wa ma arsalnaka illa rahmatan lil orang tertentu kan nggak boleh mami. Harus wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alam. Dan kita tidak boleh menyakiti perempuan. Jadi kalau perempuan baik kita harus baik lagi. Dasar playboy syariah katanya gitu. Saking ada dalilnya, jangan ikutin. Oke, lanjut. Paham ya sekarang ya? Jadi kalau Allah yang bimbing kita, sifat kita harus lebih sayang atau lebih benci? Saya. Hati kita menjadi keras atau lembut? Lembut. Nah, makanya kalau ibu belum diajarin Allah, karena ibu jarang berbuat baik. Karena kalau sering berbuat baik, Ar-Rahman akan ada di hati ibu. Maka Allah akan ajarkan ibu. Makanya di dalam Al-Quran surat 19 Maryam ayat 96, innalladzina amanu wa amilus sholihat sayaj'alulahumur rahman wudda. Orang beriman dan beramal soleh, kelak setelah itu Allah tanamkan dalam hatinya rasa kasih sayang. Jadi kalau kita memiliki rasa sayang, maka Allah beserta kita akan dibimbing Allah dengan Quran dan hadis. Silakan Bunda selesaikan. Dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat. Tuh kata Allah, itu orang yang dapat petunjuk, itu yang punya akal. Kalau punya akal, ambil yang terbaik, buang yang terburuk. Dan begitu kan? Nah ya, jadi yuk kita perbanyak berbuat baik, insya Allah Allah tanamkan dalam hati kita Ar-Rahman, kan begitu. Karena nanti Ar-Rahman yang akan membimbing kita. Maka jejak itu saya orang yang diajarkan oleh guru saya untuk berbuat baik. Sama siapa? Saya dididik untuk berbuat baik terus. Karena ketika saya sering berbuat baik, Ar-Rahmannya Allah tanam dalam hati kita. Begitu kan Bu? Ketika Ar-Rahmannya dalam hati kita diajarin Allah nggak? Al-Quran. Nah, jadi harusnya kalau belajar Quran hatinya semakin keras atau semakin lembut? Kok Anda belajar jauh-jauh makin keras hatinya? Allah Akbar. Masa belajar sama Allah kok bentak-bentak, oh galak. Belajar sama Allah harus makin lembut dong. Bikin romantis, makin romantis. Itu Bu. Ini mau belajar Quran makin bentak-bentak. Belajar sama siapa? El. Kalau El belajar sama Allah, Ar-Rahman Al-Quran dong. Betul nggak Bu? Jadi Bu sekarang tahu ajaran benar tidaknya dari mana? Hatinya semakin mengeras atau hatinya semakin melembut? Kalau hatinya semakin mengeras, maaf, saya tidak silau dengan gelar Anda. Mau Anda Ustadz, Gus, Lore, ya maksudnya anak kiai ke, atau kalau di Bali Madura kan beda. Terserah, saya nggak mau. Mau Anda keturunan siapapun tidak masalah. Mau Anda keturunan Nabi pun tidak masalah. Yang penting Anda semakin kasih sayang kepada semua makhluk ciptaan Allah, berarti Allah yang bimbing Anda. Karena saya juga keturunan Nabi. Saya punya keturunan Nabi dan saya siap di tes DNA. Nabi Adam alaihissalam. Benar nggak? Ya apalagi kalau Anda keturunan Nabi, kita doain terus Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah berikan rahmat dan berkat kepada Muhammad dan keturunannya. Kita doain mereka kok. Jadi kalau mereka akhlaknya nggak benar, saya bingung ini anak mana ini. Karena Nabi Yakub sendiri punya anak 12, belum tentu semuanya seperti Yusuf kan? Iya, mungkin. Nabi Adam aja anaknya 2, Habil dan ibu keturunan yang mana? Bu, yang dibunuh yang baik apa yang buruk? Baik. Jadi ibu sisa yang mana? Buruk. Ayo. Kan ada anaknya Habil dan Qabil. Yang dibunuh Habil apa Qabil? Yang baiknya kan? Yang itu yang mana? Yang Qabil. Nah, itu yang mana? Aduh ya. Udah cukup. Sekarang kita masuk ke topik. Kita berdiri sekarang. Kita mulai. Silakan dimulai dulu Bu, share. Atau langsung? Langsung aja. Tadi pemanasan.
Enggak, itu penting biar ibu tidak salah dalam belajar Quran. Karena kalau Ada kan? udah kedengaran? Udah kedengaran. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad fil awwalina wa shalli ala Muhammad fil akhirina wa shalli ala Muhammad fil nabiyina wa shalli ala Muhammad fil mursalina wa shalli ala Muhammad fil malaa'il ala ila yaumidin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma rzuqni fahamman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabb, kami berkumpul di sini di Masjid Al-Ikhlas memohon kepadamu ya Allah ya. Berikanlah kepada kami pemahaman tentang Al-Quran dan hadis seperti pemahaman yang para nabi. Dan berikanlah kepada kami kekuatan untuk menjalankannya seperti kekuatan para Rasulullah. Dan ingatkan kami, ilhamkan kepada kami dari malaikat-malaikat yang dengan Engkau ya Allah. Birahmatika ya Rahman, Engkau lah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ar-Rahman alam Al-Quran, membimbing kami dalam Al-Quran dan hadis. Amin. Temanya hari ini simpel. Ya. Kemarin kita berpuasa di bulan Ramadan. Setuju? Ya. Setelah bulan Ramadan masuk ke bulan Syawal. Di bulan Syawal ada selalu acara sampai hari ini, bahkan tanggal 18 acara halal bihalal. Betul? Ya. Mungkin udah mulai lewat Syawal juga ya. Tapi tetap ada acara halal bihalal. Masih. Masalah? Enggak. Tiba-tiba ada yang mengatakan, itu mana dalil? Saya lagi bingung juga. Itu orang baca Quran apa enggak? Kenapa nanya-nanya dalil? Karena dalil Qurannya ada. Tapi namanya bukan halal bihalal. Karena halal bihalal adanya di tahun 48 ketika Bung Karno bikin acara namanya halal. Halal bihalal artinya telah dibolehkan sesuatu yang kemarin tidak halal kan gitu. Kemarin tidak makan siang, sekarang boleh makan siang. Maka setiap acara halal bihalal pasti ada acara makan. Benar nggak Bu? Benar. Ada nggak acara halal nggak makan? Pasti makan. Ah, berkokok aja. Itu nanti ada di teman-teman award. Ibu termasuk yang kelompok dari 15.000 anggota awards. Saya mengajar di awards itu One Week One Juice. Koordinatornya kemarin dikumpulkan se-Jawa Barat, saya disuruh ngisi di Bandung. Karena ya begini-begini juga terakhir katanya narasumber lah. Tanpa nggak meyakinkan. Pas saya datang ke sana semuanya pada benar, saya kayak gini semua. Daripada gini-gini saya masuk mobil lagi, saya coba pakai gamis baru, mereka bilang gini, oh berarti mereka undur makola wala tandur manikola. Jangan lihat siapa yang bicara, tapi lihat apa yang dibicarakannya. Lupa yang dilihat penampilan. Masalah dengan penampilan saya? Aurat saya ketutup. Ya udah tenang, berarti kan auratnya, benar nggak? Oh boleh, mau pakai koket? Ada di mobil. Mau pakai baju bagus? Saya tinggal masuk mobil. Oh yang mana ini? Oh lagi. Yang aneh saya, bukan ibu. Baik kita lihat. Cikal bakalnya halal bihalal itu dalil ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei orang beriman, kami wajibkan kamu berpuasa agar kamu menjadi orang yang takwa. Puasa mengantar kita kepada ketakwaan. Betul nggak Bu? Hei orang beriman, kami wajibkan kamu dan orang sebelum kamu berpuasa agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Setuju? Ternyata orang bertakwa diperintahkan silaturahmi. Ini perintah Allah atau perintah Al-Quran? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nas. Ya ayuhan nas taqrabakum alladzi khalaqakum min
min nafsin wahidatin wa khalaqal zawjaha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqalla litasallu nabi wal arham. Begitu. Hei manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam alaihissalam, dan Allah ciptakan pasangannya, Babu Hawa. Kemudian Allah perkembangbiakan menjadi laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kamu kepada Tuhanmu yang dengan menyebut namanya kamu bersilaturahim. Tadi puasa tujuannya apa? Bertakwa. Orang takwa diperintahkan Silaturahmi. nah, betul nggak? Jadi setelah ibu berpuasa di bulan Ramadan selama 1 bulan, ibu menjadi takwa. Orang takwa diperintahkan apa bu? Silaturahmi. Nah, jadi perintah Allah silaturahim atau halal bihalal? Silaturahim apa mudik? Silaturahmi. Jadi yang benar mudik apa silaturahim? Boleh nggak dengan cara mudik? Boleh. Boleh nggak dengan cara halal bihalal? Boleh nggak dengan cara Zoom meeting? Boleh. Zoom meeting kan kemarin Assalamualaikum, waalaikumsalam, maaf ya saya lagi ada meeting. Boleh nggak pakai WA? Boleh. Pakai BB? Boleh. BBM dulu kan? Boleh nggak pakai SMS? Boleh. Boleh nggak pakai surat? Boleh. Zaman dulu ibu pakai apa? Surat. Kelihatan orang itu kan? Kan dulu pakai surat kan? Hari selamat hari raya Idul Fitri, kan gitu kan? Pernah beli kan zaman dulu? Oh saya ngirim yang dicintain aja bu ya, terus mahal perangkos. Terus dia nggak balas lah. Kita udah ngirim nggak balas. Udah nabung buat dia nggak balas. Jadi boleh nggak pakai surat? Pakai WA? Boleh. Pakai surat boleh? SMS? Boleh. Pager? Selamat. Ngalamin kan? Jadi bentuknya boleh mudik, boleh SMS, boleh WA, boleh Zoom meeting, boleh halal bihalal, terserah. Tapi ajarannya apa? Silaturahmi. Nabi Muhammad mencontohkan ketika Rasulullah sholat Idul Fitri pergi dari satu jalan, sholat di lapangan, pulang dengan jalan yang berbeda.